Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersama saya Ferry Ardiansyah dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku dengan topik Dampak Positif Ekraf bagi Pariwisata dan Perekonomian Tulang Bawang Barat. Tubabaku dalam konsep ekonomi kreatif, salah satu hal terbesar yang dibutuhkan adalah kreativitas. Hal itu karena induksi kreatif merupakan inti dari bidang ekonomi kreatif yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Sederhananya, ekonomi kreatif merupakan bentuk pengembangan dari konsep ekonomi. Namun kreativitas tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi saja, tetapi juga termaksud ke dalam bagaimana penggunaan bahan baku serta inovasi suatu teknologi di dalamnya. Dialektika Tubabaku kali ini akan membahas dampak positif ekraf bagi pariwisata dan perekonomian Tulang Bawang Barat. Dan telah hadir di ruang dengar Tubabaku Kepala Dinas Tulang Bawang Barat, Bapak Mansur Yusuf. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir di studio. Seperti diketahui Tubabaku Streaming Radio, baik Pak Mansur, pariwisata tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi kreatif. Yang ingin saya tanyakan Pak, seperti apa ekonomi kreatif itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat Tubaba, tabi-tabi pun. Izin memperkenalkan diri, saya Mansur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hari ini terima kasih berkesempatan hadir di podcastnya Tubabaku di Kominfo Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang kita mau bahasnya tentang ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini sedang tren-trennya adalah gelombang keempat di masanya sebagai pengembang ekonomi. Namanya disebut ekonomi kreatif. Populernya di tahun 2021 mulai 2000 di abad 21. Jadi ekonomi kreatif itu sendiri adalah sebuah konsep ekonomi yang menekankan kepada ide dan kreativitas dengan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta warisan budaya yang ada di Indonesia pada khususnya. Dan ekonomi kreatif itu sendiri merupakan perwujudan dari nilai tambah hak intelektual, hak kekayaan intelektual di masing-masing diri seseorang. Baik Pak. Nah, di Tubaba sendiri seperti apa Pak keberadaan ekonomi kreatif ini? Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi luar biasa ya, sungguh luar biasa ya dampak keberadaan ekonomi kreatif khusus di Tubaba. Di Indonesia sendiri bahwa ekonomi kreatif itu salah satu penunjang putaran ekonomi global itu sampai dengan angka 17%. Itu tampak pada saat kita pandemi tahun 2019, 2020, 2021. Itu luar biasa sekali ketika beberapa provinsi yang mengandalkan pariwisata kolab karena pada saat masa pandemi hadir ekonomi kreatif, hadir ya luar biasa penunjang ekonomi global Indonesia sampai dengan angka 17%. Luar biasa dampak dari ekonomi kreatif ini terhadap keberadaannya di ekonomi Indonesia global. Untuk berinovasi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, apa langkah Disporapar Tulang Bawang Barat terhadap kelompok UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif ini, Pak? Jadi kita ada beberapa gerakan yang kita lakukan di dapat UMKM ada di Tubaba ini, beberapa pelatihan, beberapa baik secara individu, baik ada pada jenis ekonomi kreatifnya, kita akan memberikan pelatihan dan edukasi kepada seluruh penggerak UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi kreatif ada 17 subsektor, subsektor ekonomi kreatif. Tapi khusus di kita, kalau secara linear kita mengikuti program dari pemerintah Provinsi Lampung, kita fokus terhadap 3 jenis ekonomi kreatif. Di antaranya ada kuliner, fashion, dan kerajinan atau kriya. Nah ini yang tumbuh kembangnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah begitu terlihat, dengan tidak mengabaikan daripada jenis ekonomi kreatif lainnya.
Bergerak di sektor apa saja kelompok UMKM di Tulang Bawang Barat? Biasanya kan kuliner dan souvenir sebagai ikon daerah setempat. Nah, jika di Tulang Bawang Barat sendiri seperti apa, Pak? Ya sama, jadi apa yang disebutkan tadi, ada yang saya sebutkan di awal tadi bahwa di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yang paling yang agak lumayan terlihat pesat perkembangannya ada kuliner, Ya. terus di fashion, terus di kriya atau kerajinan. Buktinya menjamurnya beberapa tempat yang menyajikan kuliner berdasarkan kreativitas nilai leluhur kita secara tradisional atau dari nilai budaya dan tradisional kita. Lalu fashion seperti tapis dan lain-lain mulai bermunculan. Misalnya juga di kriya atau kerajinan ada kerajinan labu, bambu, tikau di Tulang Bawang Barat itu merupakan sebuah kerajinan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ekonomi kreatif tidak akan berkembang jika tidak ada kepedulian dari pemerintah. Untuk di Tulang Bawang Barat sendiri, dukungan Disporapar sendiri seperti apa, Pak? Ya, pertama adalah ini menjadi peran pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya di bidang ekonomi sungguh sangat besar, dan ini sangat mempengaruhi dari pengembangan ekonomi kreatif itu sendiri. Ini pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya tidak mengabaikan dari industri kreatif yang sebagai penggeraknya, tapi sebagai fasilitator pemerintah hadir di tengah-tengah dan memberikan edukasi kepada seluruh pelaku UMKM industri ekonomi kreatif dengan memberikan pelatihan baik itu pelatihan tata cara pengelolaan, tata cara pemasaran, dan mempopulerkannya di seluruh Indonesia khusus. Oke. Seperti diketahui, Tubaba memiliki destinasi wisata seperti Islamic Center, Uluwanuhi, Patung Empat Marga, dan yang lain-lain. Untuk bidang pariwisata, efek ekonominya sudah mulai nampak dirasakan masyarakat di Tulang Bawang Barat, terutama ekonomi kreatif. Bisa dijelaskan tentang keberadaan Eparaktaf di Tulang Bawang Barat ini, Pak? Kenapa? Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di Tubaba ini sudah lahir ekonomi kreatif itu dan memberikan dampak khususnya pertama dampak ekonomi kepada masyarakat gitu. Bahwa pemerintah hadir itu memberikan ruang seluas-luasnya kepada UMKM khususnya pelaku penggerak ekonomi kreatif untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memanfaatkan seluruh destinasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai ruang untuk bereksplorasi, berkreasi, lebih mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dampaknya luar biasa hari ini bahwa masyarakat sudah menikmati sebagai sebuah dampak ekonomi, dampak kesejahteraan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Banyak usaha kecil muncul yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Bagaimana Disporapar menanggapi hal ini, Pak? Ya, jadi pertama kita mengapresiasi hadirnya tumbuh berkembangnya seluruh usaha UMKM, baik itu UMKM secara umum atau UKM yang bergerak di industri ekonomi kreatif. Bahwa kita berterima kasih bahwa masyarakat sudah begitu antusiasnya menyambut era baru ini, era bagaimana orang berlomba-lomba menciptakan peluang berkreasi, memanfaatkan teknologi informasi sebagai satu momen dalam berusaha. Nah, pemerintah pun hadir memberikan peluang, memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin berkreasi, berinovasi, membangun Tubaba bersama dan membangun ekonomi khusus di Kabupaten Tulang Bawang Barat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, untuk menggali pendapatan asli daerah bisa dilakukan di sektor pariwisata, salah satunya melalui retribusi destinasi wisata. Meskipun ini ranahnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, namun Disporapar mau tidak mau terlibat dengan melengkapi destinasi wisata dengan berbagai fasilitas. Seperti apa, Pak, penjelasannya kira-kira? Ya, ini juga sudah menjadi pemikiran kita semua bahwa kita pertama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan ada seluruh pembangunan melalui peningkatan sektor pajak. Salah satunya retribusi dari seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun tentunya kita hari ini
sedang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Tubaba khususnya dan masyarakat umum lainnya untuk menikmati destinasi yang ada di Kabupaten Tulung Agung Barat sebagai sebuah tempat rekreasi wisata gratis gitu. Setelah kita memberikan ruang itu, selain itu kita bertujuan adalah agar masyarakat tahu dan bisa ikut serta mempopulerkan tempat-tempat atau destinasi yang ada di Kabupaten Tulung Agung Barat kepada dunia luar. Nah, pada gilirannya nanti kita akan menentukan tarif restribusi tempat wisata yang ada di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tulung Agung Barat. Tapi tentunya ada banyak hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk menuju ke sana. Pertama adalah kesiapan kita dalam hal sarana dan prasarana penunjang untuk menghimpun daripada restribusi itu, dan banyak pihak yang harus kita libatkan di dalam penentuan restribusi itu sendiri, terutama sekali dari pihak legislatif yang anggota DPRD Kabupaten Tulung Agung Barat, pemerintah dan DPRD Kabupaten Tulung Agung Barat. Itu menjadi tujuan, tapi belum hari ini kita lebih bagaimana memperkenalkan Kabupaten Tulung Agung Barat dari destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Tulung Agung Barat itu sendiri. Nah, selanjutnya kan destinasi wisata harus memiliki daya tarik wisatawan untuk berkunjung dan tentunya dibarengi dengan promo wisata. Betul. Melalui calendar of event yang akan meramaikan destinasi wisata, sehingga wisatawan bisa berlama-lama tinggal di Tulung Agung Barat. Apakah tahun ini Dispora Park mempunyai calendar of event, Pak? Ya, jadi pada tahun 2023 ini kita ada beberapa calendar of event yang memang sudah kita persiapkan. Pertama, kita secara reguler kita akan melaksanakan Tubaba Art Festival. Tubaba Art Festival ini yang digawe oleh teman-teman dari komunitas yang ada di Kabupaten Tulung Agung Barat, komunitas penggiat seni yang ada di Kabupaten Tulung Agung Barat. Lalu kita ada juga nanti ada pemilihan muli menganai. Pemilihan muli menganai akan kita laksanakan di medio Maret atau April. Kita masih tentatif menyesuaikan jadwal yang akan dikeluarkan oleh Dinas Parekraf Provinsi Lampung. Tentu kita berbahagia di Kabupaten Tulung Agung Barat menjadi bagian salah satu penyumbang event. Salah satunya kita untuk Tubaba Festival memasuk jadi 50 besar kalender event nasional di Karisma Event Nusantara. Kita alhamdulillah dari Provinsi Lampung kita menjadi salah satu dari 3 festival yang diakui oleh Karisma Event Nusantara. Jadi secara nasional. Jadi alhamdulillah kita masuk dalam satu dari 3 event yang ada di Provinsi Lampung, mewakili Provinsi Lampung masuk ke Karisma Event Nusantara. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Tubaba ini dulu orang sering berseloroh bahwa Tubaba adalah kabupaten yang bukan tujuan, karena orang nggak akan menuju ke sini karena kita tempat bukan di perlintasan, bukan tujuan bukan lintasan ya, karena sini kita tidak dianugerahi beberapa tempat seperti pada umum tempat lain, gunung, pantai, laut dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini Tubaba bergerak lebih maju, berakselerasi melampaui beberapa daerah lainnya dalam hal wisata. Sesungguhnya kita tidak membangun wisata seperti apa yang disampaikan oleh Bupati kita terdahulu Pak Omar Ahmad sebagai funding fathernya menuju Tubaba pulang ke masa depan, bahwa kita tidak sedang membangun destinasi wisata, tapi kita membangun ruang-ruang dan sumber daya manusianya. Nah, alhamdulillah hari ini Kabupaten Tulung Agung Barat sudah menjadi kabupaten yang bukan main, menjadi lintasan dan menjadi tujuan karena tempat-tempatnya, karena ruang dan bangunan yang diciptakan oleh beliau kemarin. Oke. Nah, pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi desa atau TIO dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola usaha pariwisata dan meningkatkan pendapatan melalui pengenalan dan kegiatan kreatif dan produktif di sektor pariwisata. Nah, di Kabupaten Tulung Agung Barat sendiri ada berapa TIO yang telah menerapkan pariwisata berkelanjutan ini, Pak? Baik, bahwa hari ini Tubaba sudah berterima kasih bahwa Tubaba sudah ditemani oleh beberapa komunitas, baik itu secara organisasi, kelembagaan, organisasi atau perseorangan. Di antaranya kita sudah ditemani oleh Pok Darwis, ditemani oleh Mas Sata dan beberapa penggerak perseorangan yang ingin turut serta memajukan pariwisata di Kabupaten Tulung Agung Barat.
kembali lagi itu tadi Pok Darwis adalah salah satu kelompok sadar wisata yang kita bangun dari dari masing-masing spot-spot tempat-tempat yang ada di TIU dalam hal memajukan pertama adalah industri wisatanya, terus industri ekonomi kreatifnya kita bersyukur gitu bahwa ini sudah mulai tumbuh berkembang di setiap TIU. Nah, hari ini kita sedang melakukan identifikasi di TIU mana saja, spot apa saja yang ada kemungkinan bisa potensial untuk kita kembangkan wisatanya. Nah, teman-teman dari komunitas Pok Darwis itu sendiri sedang bergerak. Komunitas Pok Darwis adalah mitra pemerintah dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Tulung Bawang Barat khusus, dan termasuk dalamnya adalah ekonomi kreatif di Kabupaten Tulung Bawang Barat. Nanti hadir juga di sini ada GKRAP, Gerakan Ekonomi Kreatif, yang akan menjadi mitra pemerintah juga dalam menumbuh kembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Tulung Bawang Barat. Nah, pariwisata berkelanjutan memerlukan perkembangan 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, tentu satu dengan yang lainnya aspek tersebut adalah saling berkaitan dan saling berhubungan. Karena aspek-aspek ini adalah menjadi faktor-faktor penentu kemajuan pariwisata, kemajuan ekonomi kreatif, dan kemajuan daerah itu sendiri, khususnya Kabupaten Tulung Bawang Barat. Jadi kita sebagai ini merespon cepat setiap gerakan-gerakan atau setiap perubahan-perubahan yang muncul dari 3 sektor itu tadi, dan akan segera kita tindak lanjuti, diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Tubabaku tidak kerasa nih, sudah waktunya di penghujung waktu. Sebagai penutup, Pak, saya persilahkan untuk closing statement terkait dengan dampak positif ekraf bagi pariwisata dan perekonomian di Tulung Bawang Barat ini. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kesempatan hadir di Tubabaku Channel, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif dan kepariwisataan di Kabupaten Tulung Bawang Barat. Satu keinginan tetap dan satu harapan kita adalah fokuslah di satu kegiatan, maka kegiatan lain akan mengikutinya. Tetap membangun kebahagiaan di Kabupaten Tulung Bawang Barat tercinta. Oke. Terima kasih Pak Mansur. Sama-sama. Dan Tubabaku, hingga di sini dulu dialektika pagi hari ini. Penanggung jawab program Agung Ro AP, produser Novia Ardiansi, pengarah acara Fajar Yoga, gatekeeper Dini Amrina, musik direction Anggun Eristi, dan saya sendiri Ferry Ardiansyah, pemandu dialog, mengucapkan terima kasih. Dan tetap stay on di Tubabaku, the goodness of Tubaba.